akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang jalan paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya Bang Karni, ya, dari pengalaman tokoh-tokoh politik kita dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya pengaruh di politik, mendirikan PKB. Pak Amin Rais, ya, sebagai tokoh reformasi, boleh dibilang tokoh perubahan juga pada masa itu, ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu, mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan, ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang, sangat berhasil. Karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002, tahun 2004 ikut pemilu langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya, disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Gitu. Kemudian Pak Prabowo, ya, ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadlizon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Kalau tidak salah 11%, lalu terakhir 14%. Gagal 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian kalah di Pilpres. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni, ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional mendirikan Partai Umat walaupun belum lolos PT, ya. Anies Mata, Fahri Hamzah berpisah dengan PKS mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momennya beliau itu tahun 2000, tahun 99. Yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya. PAN dapat sekitar berapa? 7% kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang beliau ikut mendirikan partai politik Umat, Partai Umat. Ya, saya lupa angkanya persis tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya. Kalau Mas Anies mendirikan partai politik katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya, ya, ada pendukung ibu bapak. Kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita
anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan partai politik. Itu dari segi suara. Kalau dari segi jaringan, relawan Mas Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita tahu bahwa syarat mendirikan partai politik itu salah satunya adalah jaringan ya, khususnya kalau mau menjadi peserta pemilu. Kalau cuma jadi partai politik relatif mudah, tetapi kalau menjadi peserta pemilu itu syaratnya berat, ya, tidak mudah untuk menjadi partai peserta pemilu di menggunakan aturan yang ada sekarang ini gitu. Nah, itu juga aset yang harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Karena yang namanya relawan ini mungkin hari ini masih panas, tapi mungkin tahun depannya lagi sudah dingin, sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Jadi harus cepat-cepat Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat mantap ya. Bagaimana kemudian Anies membuat partai baru dideklarasikan kemarin, teman-teman ya. Ini membuat kita bangga ya. Karena akhirnya Anies membuat partai baru, teman-teman, dengan nama Gerakan Rakyat. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Kodari ya. Kodari mengatakan beberapa waktu lalu bahwa jika Anies membuat sebuah partai ya, dan itu bisa menjadi partai yang sangat besar, teman-teman. Kenapa? Karena pendukung Anies itu nggak kaleng-kaleng ya. Bagaimana Anies kalah di Pilpres kemarin dengan mengantongi 24 atau 25% suara. Kalau dihitung itu sekitar 40 jutaan lebih. Dan itu sangat banyak ya untuk sebuah partai politik. Ya. Jika kata Kodari bahwa para pendukung tersebut masih bersatu untuk mendukung partai Anies, saya yakin, kata Kodari, partai tersebut akan menjadi partai yang besar. Dan ini yang kita harapkan, teman-teman. Ya, kita harapkan ya, partai Pak Anies Gerakan Rakyat lulus verifikasi, kemudian menjadi sebuah partai politik yang bisa ikut di Pilpres 2029 ya, ikut pemilu, ada kader-kader yang berkompeten ya, menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif dan sebagainya ya kan. Dan ini yang kita harapkan. Kalau kita melihat bagaimana Pak Anies Baswedan ya dengan serius membangun partai politik ini bersama dengan relawannya ya, ini adalah hal yang baik. Saya yakin bahwa nama besar Anies akan membawa Partai Gerakan Rakyat ini menjadi sebuah partai yang besar, sebuah partai yang bermartabat, yang membawa gagasan perubahan. Ya, masyarakat ya kembali diperlihatkan dengan pilihan-pilihan yang banyak ya. Mau pilih partai A, B, C, dan C itu semua ada ya. Tergantung dari masyarakat yang memilih. Jadi sah-sah saja. Karena ini adalah negara demokrasi, teman-teman. Semua mempunyai hak yang sama untuk membuat sebuah organisasi ya, menyuarakan pendapat dan sebagainya. Dan Kodari yang walaupun kemudian selalu bertentangan dengan Anies, kali ini setuju dengan Anies membuat partai. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.